Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus DKM, ketua dan pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik keluarga besar Masjid Hidayah maupun dari tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai lantaran, sebagai wasilah bagi seluruh hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang memiliki banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan membahas surah Al-An'am ayat 50. Surah Al-An'am ayat 50. Mari kita baca bersama-sama beberapa tema yang menjadi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la shafi'un la'allahum yattaqun. Wa la tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika 'alayhim min shay'in fatadharudahum fatakuna minadh dhalimin. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manna Allahu 'alayhim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaykum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma 'indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah yakussul haqqu fa huwa khairul fasilin. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi lakudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Sadaqallahul 'adzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sekarang kita juga diperintahkan juga apa yang diperintahkan oleh Nabi sebenarnya juga diperintahkan bagi kita, terutama bagi kaum laki-laki. Katakan kepada orang-orang yang tidak beriman, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan kepada mereka bahwa aku tidak pernah mengatakan kepadamu indi khazainullah, bahwa pada diri saya terdapat perbendaharaannya Allah. Khazinah itu aslinya kotak, yang di dalamnya, yang dimaksud dengan khazainullah di sini adalah semua hal yang berkaitan dengan rezekinya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa orang meminta kepadanya, datang kepadanya, lalu kemudian Muhammad, saya mau masuk Islam kalau saya kaya. Jadi masuk Islam dengan keadaan kita itu tidak memiliki kaitan secara langsung. Oleh sebab itu pada ayat ini adalah ayat yang membantah berbagai macam pemahaman yang salah dari orang-orang musyrik. Mereka menganggap yang pertama, yang namanya Nabi itu bisa menghadirkan sesuatu yang tidak kita miliki secara tiba-tiba. Yang kedua, Nabi itu bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan kita secara langsung. Maka orang-orang Quraisy ada namanya nubuwatul kahanah. Ada juga nubuwatul sihr. Nubuwatul kahanah itu orang yang mengaku sebagai nabi sekaligus bisa membuat seseorang menjadi terteluh oleh dirinya. Jadi dia punya keahlian untuk naluh orang. Nubuwatul sihr, orang yang mengaku sebagai nabi itu, ini kesalahan pandangan orang-orang Quraisy. Orang yang mengaku sebagai nabi itu dia bisa melakukan sihir, mendatangkan apa yang tidak kita punyai dan juga menghilangkan apa yang kita miliki. Nabi yang sesungguhnya bukan itu, atau kenabian yang gila. Maka ada orang yang menganggap kalau ada orang gila bisa menyembuhkan, nah dianggap hebat. Nah, padahal bukan seperti itu. Muhammad itu orang biasa, sehingga dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, pada diriku tidak ada perbendaharaannya Allah. Aku tidak memiliki hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi lebih baik dalam urusan dunianya, terutama dari sisi ekonominya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Wala aqulu lakum wala a'lamul ghaibah. Aku juga tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi Nabi tidak mengetahui sama sekali hal yang gaib, kecuali diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi besok Nabi tidak tahu. Apakah dalam satu peperangan kaum muslimin akan menang ataupun akan kalah, beliau juga nggak tahu. Karena itu beliau mempersiapkan betul peperangan itu dengan persiapan yang matang. Nabi ini sama dengan kita, cuman bedanya dia mendapatkan wahyu, pemberitahuan yang bersifat tersembunyi, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ. Beliau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita ini yang mendidik ya orang-orang sekitar kita.
Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. Malaikat itu yang perbuatan-perbuatannya selalu membuat orang lain kagum karena hebatnya dia. Kalau malaikat dibandingkan dengan manusia, ya dia memiliki banyak kehebatan di luar sisi kemanusiaan manusia. Tetapi kalau kita ingin mengikuti malaikat, tidak akan bisa. Mereka nggak perlu makan, kita perlu makan. Mereka nggak punya nafsu, kita punya nafsu. Tidak mungkin kita bisa mengikuti. Mengikuti Nabi Muhammad saja kita sulit. Bagaimana kalau yang kita ikuti itu adalah yang tidak punya nafsu, yang tidak butuh makan, yang tidak butuh minum? Tidak mungkin. Maka pada sisi ini Nabi ingin mengatakan bahwa aku juga orang biasa. Hanya saja aku dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, sehingga dalam banyak hal nanti beliau melebihi manusia secara normalnya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang aku ikuti hanya wahyu yang turun kepadaku. Dan sebenarnya menjadi nabi itu sulit. Di tengah enak-enak tidur datang wahyu, repot. Nah, di situ. Dalam suasana yang lagi bersama keluarga, lagi bersengkrama dengan istrinya Aisyah, datang wahyu. Sulit buat nabi itu. Apalagi kalau wahyu itu didatangkan dalam bentuk malaikat Jibril yang aslinya, itu sangat sulit. Maka kita yang memandang Nabi itu banyak memiliki kelebihan, sebenarnya pada saat yang sama beliau juga mengalami kesulitan yang teramat sangat jauh lebih besar dari kita semua. In attabi'u illa ma yuha. Aku hanya mengikuti wahyu. Sehingga karena yang aku ikuti itu adalah wahyu, maka di dalam surah At-Tin dikatakan kalau manusia itu mengikuti wahyu dengan sepenuh hati, maka dia bisa menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Kemuliaannya melampaui malaikat karena dia memiliki tantangan yang berat dari sisi nafsunya. Oleh sebab itu, kul katakan Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat? Orang yang buta terhadap wahyu kita perhatikan. Amalannya seperti apa? Ucapan-ucapannya seperti apa? Lalu yang dilakukan oleh dia seperti apa? Kalau soal kehidupan di dunia sama. Sama dalam arti tergantung usaha kita. Walaupun usaha kita itu nanti ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan dunia sama dalam arti bahwa mereka berusaha, kita berusaha karena dunia itu sebab akibat. Tapi urusan akhirat antara orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan orang yang buta terhadap petunjuk itu jelas-jelas berbeda. Jelas-jelas berbedanya itu nanti di akhirat. Nah, kalau kita lihat lagi, apakah di dunia berbeda? Sebenarnya berbeda. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Orang yang buta terhadap petunjuknya Allah, dia hanya berlandaskan pada dirinya sendiri. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu fi dhimmatillah. Sudah berada dalam genggamannya Allah. Dia mau sakit, dia mau sehat, itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia itu buta terhadap petunjuk Allah, nggak dapat sama sekali. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, semua yang dia lakukan
jika diniat ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala tersimpan di akhirat. Bahkan nanti kita akan dapati lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mendapat bagian dunia saja, akhiratnya tidak mendapat, karena tidak ada satupun yang dia lakukan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pertanyaannya adalah kul hal, apakah sama? Tentu tidak sama. Jangankan yang mendapatkan petunjuk dengan yang tidak mendapatkan petunjuk. Kita ini antar keluarga dengan keluarga yang lain itu kita mengatakan tidak sama. Jangankan antar keluarga, kita dengan kakak kita, dengan adik kita tidak sama. Masing-masing punya ketentuannya sendiri-sendiri pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan tidak sama. Apalagi orang yang buta dengan orang yang melihat. Yang dohir saja tidak sama. Orang yang buta mau kemana-mana perlu bantuan. Orang yang tidak buta tidak perlu bantuan. Yang tidak buta lebih cepat untuk bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang buta lebih lambat dia, walaupun dia bisa dapat. Afala tatafakkarun? Tidakkah kalian berpikir mendalam tentang perbedaan itu? Makanya nanti ketika ada orang-orang yang protes di akhirat, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah diberikan ketentuan-ketentuannya itu ketika kita hidup di dunia. Dunia ini pilihan. Oleh sebab itu, apakah kita mau ke arah petunjuk atau di luar petunjuk, itu semua pilihan kita. Wa anzir bihi, dan berilah peringatan bihi dengan menggunakan Al-Quran. Kepada siapa? Alladzina yakhafuna, yaitu kepada orang-orang yang takut ayyuhsyaru ila rabbihim, ketika nanti mereka akan dikumpulkan kepada Tuhannya. Kita ini termasuk orang yang takut semuanya. Takut apa? Takut ya Allah, jangan-jangan nanti kita nggak masuk surga. Maka di dalam beribadah itu khufyah. Prinsipnya kita berharap tapi juga kita takut. Ya Allah, berharap banget untuk bisa mendapatkan surga. Tetapi kita takut kalau seandainya saat dikumpulkan di sisi Allah nanti kita dimasukkan ke neraka. Berilah mereka peringatan. Bihi, peringatannya adalah dengan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu disampaikan, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, hatinya itu mudah. Hatinya itu mudah untuk menerima. Tapi bagi yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak ada artinya. Oleh sebab itu, peringatan dari Al-Quran ini dilakukan setiap saat. Setiap saat. Termasuk misalnya ketika sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah pengingatan kepada orang-orang muslim yang sifatnya mingguan. Nanti ada kajian-kajian, ada yang mingguan, ada yang harian, yang semuanya itu mengingatkan kita. Ya Allah, saya nggak pas ini, harus begini. Ya Allah, kalau kita merasakan seperti itu, berarti hati kita masih berfungsi dengan baik. Hati kita masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau ada peringatan dari Al-Quran, hati kita tidak tergerak, nah, di situ mulai ada hal-hal yang mengganggu fungsi daripada hati kita. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Pada hari kita dikumpulkan oleh Allah, yaumul mahsyar, tidak ada sama sekali yang bisa berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala waliyun, pelindung. Kita kalau ada apa-apa, yang menjadi pelindung kita adalah
keluarga kita. Nanti Yaumul Mahsyar tidak ada yang bisa melindungi, yang berdiri di sisi Allah untuk melindungi seseorang tidak ada. Wala syafi', juga tidak ada orang yang memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, yang memberikan penggenapan. Syafi' itu termasuk orang yang memberikan penggenapan. Kalau kita harusnya masuk neraka, tetapi karena ada syafaat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, kita bisa masuk ke surga. Digenepi sehingga kita nggak jadi masuk neraka. Tidak ada itu. Yaumul Mahsyar itu awal-awalnya tidak ada yang bisa melindungi kita. Karena pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bapak tidak pernah lagi kepikiran anak maupun istrinya. Istri juga nggak mikir, karena masing-masing orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nanti kalau sudah Yaumul Mahsyar ini selesai, masing-masing orang sudah dimasukkan ke dalam surga, baru kita ingat kembali, ya Allah, mana keluarga kita, mana saudara-saudara kita, mana tetangga-tetangga kita, mana orang-orang yang dulu bersama dengan kita di tempat-tempat yang mulia. Maka hari yang disebut dengan Yaumul Mahsyar adalah hari yang sangat menakutkan. Kita harus berdiri sendiri mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita yang ada di dunia. Sekarang saja kalau kita suruh mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kita mungkin akan nangis-nangis karena lebih banyak yang tidak baiknya dibanding yang baiknya. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, lakukan perhitungan pada diri kita masing-masing. Karena kalau kita hitung, ya kita bisa menangis. Karena tidak banyaknya amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam setiap hari. Bahkan nanti banyak orang melakukan kegiatan yang nggak ada artinya. Dia cuma main-main, seperti minggu yang lalu, bahwa hidup di dunia ini isinya hanya main-main saja. La'allahum yattaqun. Dengan kita mengingat Yaumul Mahsyar ini, kita berharap bisa menjadi lebih bertakwa. Lebih bertakwa itu artinya lebih banyak mendekat kepada Allah, lebih banyak beramal saleh, lebih bersegera diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena hanya orang yang bertakwa yang selamat dari Yaumul Mahsyar itu. Kemudian setelah itu, ini tema yang berkaitan dengan ayat yang agak berbeda, tetapi masih punya keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau Muhammad mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya, yang beribadah terus kepada Tuhannya. Kenapa mereka beribadah terus? Bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi. Kok ibadah terus? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengais rezeki. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi nanti, sahabat-sahabat Nabi dulu ya, yang mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk mengais rezeki. Kenapa? Karena kondisinya memang mereka adalah bekas para budak, sehingga sulit untuk mengais rezeki karena baru dimulai setelah mereka merdeka. Lalu orang-orang ini dalam kesehariannya itu berada di pelataran Masjid Nabawi. Disebut oleh sebagian ulama sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang zikir ada di situ. Nanti kalau ada makanan baru makan. Kalau nggak ada makanan mereka berpuasa.
Dari sinilah nanti istilah tasawuf itu antara lain dimunculkan. Ahlu sufah itu orang yang senantiasa membersihkan diri, karena memang mereka tidak memiliki banyak job, banyak pekerjaan. Kalau sekarang kan banyak pengacara, ya kan, acaranya banyak di mana-mana. Nah, itu dulu tidak. Dulu orang yang betul-betul tidak banyak job ini, mereka berada di pelataran masjid. Allah mengingatkan kepada Nabi, jangan kau usir mereka, jangan kau usir. Apa rahasianya? Ternyata mereka inilah yang menjadi penyeimbang dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang nggak mau tunduk kepada Allah, yang memusuhi para nabi. Penyeimbangnya ini adalah mereka ini. Mereka berdoa, di sini dikatakan yuriduna wajah. Mereka berzikir, mereka melakukan pendekatan kepada Allah itu dengan tulus ikhlas. Nggak punya apa-apa, mau apa lagi? Gitu. Jadi, nah di sini ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang miskin sekalipun, yang hanya bisa berzikir dalam kehidupannya, ternyata bermanfaat sekali. Seandainya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu mengetahuinya. Maka pada ayat ini, wala tatrudil ladzina, jangan engkau usir orang-orang yang ahlu suffah ini. Ma alaina min hisabihim min syai'. Alasannya apa? Ma alaina min hisabihim min syai'. Alasannya karena engkau tidak memikul tanggung jawab mereka sedikit pun. Yang memikul tanggung jawab itu siapa? Allah langsung. Maka kalau ada anak yatim, sebenarnya anak yatim itu yang menjadi penanggung jawabnya selain keluarga besarnya adalah Allah. Oleh sebab itu, siapa yang mau bertanggung jawab kepada anak-anak yatim, kepada keluarga-keluarga yang miskin, dia nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah Allah langsung. Maka rahmatnya Allah itu paling banyak diberikan kepada orang yang menyantuni anak yatim, fakir miskin. Karena yang menyantuni mereka langsung Allah, yang menjadi penanggung jawab mereka itu adalah Allah. Nabi sampai dikatakan seperti itu. Maka sering Nabi itu kalau punya makanan diundang semuanya ke rumahnya Nabi. Jadi jangan dianggap orang-orang Muslim yang fakir itu tidak bermanfaat. Kemudian setelah itu, wama min hisabika alaihim min syai'. Dan mereka pun tidak memiliki tanggung jawab sekecil apapun terhadap engkau. Jadi nggak ada. Allah ingin menegaskan bahwa mereka ini tanggung jawabnya ada padaku, pada Allah. Oleh sebab itu, siapa yang mau membantu orang-orang ini, yang nanti yang menjadi penanggung jawab orang yang baik ini adalah Allah. Maka seringkali doa dari orang-orang yang lemah ini mudah dikabulkan, karena yang menjadi penanggung jawabnya adalah Allah. Oleh sebab itu, ajaran dari Nabi, kalau kita menyantuni orang fakir, anak-anak yatim, ya, orang fakir miskin, anak yatim, kita minta doa. Doain ya, saya begini, doain ya, doain. Karena doa mereka itu langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mengatakan, di situ tidak pandang agama. Tidak pandang agama. Kalau dia fakir, dia yatim, dia miskin, itu Allah bisa mengabulkan. Maka dalam konteks yang lain, dalam urusan dunia, hanya yang ini yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau sampai ada yang mengusir mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi nanti di dalam tafsir yang lain itu digambarkan, ternyata mereka ini menjadi penyeimbang dari orang-orang
yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memusuhi Allah itu sebenarnya berhutang budi. Karena mereka beristighfar, dalam istighfarnya itu mereka tujukan kepada semua manusia, maka mereka selamat. Oleh sebab itu kenapa dalam rezeki yang dimiliki oleh orang kaya, di dalamnya itu ada yang harus diberikan kepada orang-orang miskin. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta yang kita miliki ada hak bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang miskin, fakir yang menjaga kehormatannya, yang tidak berani meminta. Tapi sekarang minta-minta ini sudah jadi modus. Sehingga kalau kita memberikan, lebih baik kepada orang-orang yang sudah jelas. Ini jelas, ini jelas. Kalau yang di jalan-jalan tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Mereka ada agennya, didatangkan pagi-pagi seperti ini, lalu diambil nanti malam-malam. Di situ. Wa kadzalika, dan demikianlah kehidupan di dunia ini. Fatanna ba'dahum bi ba'd. Kami uji orang-orang yang kaya dengan adanya orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya, itu aslinya kekayaannya itu tidak seluruhnya hasil dari dia. Ada lebih banyak yang diperkenankan oleh Allah bagi dirinya dibanding yang dia usahakan. Maka tadi bedanya orang yang mendapatkan petunjuk, kalau dia orang kaya, dia menyadari kekayaannya itu tidak seluruhnya usaha dia. Karena ada banyak orang yang membantu sehingga dia bisa mendapatkan banyak. Maka dalam kekayaannya itu ada hak bagi orang lain. Tapi bagi yang, perhatikan anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang yang cepat kaya lalu mengatakan ini semua dari hasil jerih payah saya. Mereka mengatakan hasil itu tidak pernah mengingkari proses. Seakan-akan dia. Nah, di situ. Ini bedanya. Padahal kalau tidak diperkenankan oleh Allah, tidak bisa. Maka kepada orang-orang yang kaya itu dicoba oleh Allah. Apakah mereka mau mengasihi orang-orang yang miskin apa tidak? Kalau tidak, nanti di akhirat. Tidak selalu di dunia. Kalau selalu di dunia bahaya buat orang kaya, dan nggak mau orang jadi kaya. Gitu. Maka pada ayat ini ada sisi filosofi. Kenapa harta yang kita miliki itu sebagiannya itu harus kita sisihkan kepada orang-orang yang tidak beruntung seperti keberuntungan kita. Mungkin ada staf kita, ada bawahan kita yang sering kita kasih 100.000, 200.000. Nah, di situ. Itu antara lain implementasinya dari ayat ini. Liyaqulu, jangan sampai orang-orang yang kaya ini salah paham sehingga mereka berkata liyaqulu haula'i manallahu alaihim min bainina. Jangan sampai orang-orang kaya ini seperti orang-orang Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu mengatakan haula'i, apakah orang-orang kaya ini manallahu alaihim min bainina adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Sehingga orang-orang yang kaya ini mengatakan kalau untuk mendapatkan petunjuknya Muhammad itu harus miskin dulu, kita nggak mau. Islam juga tidak seperti itu. Jadi salah kalau memandang bahwa ketika orang itu mendapatkan petunjuk itu faktornya adalah kemiskinan. Sehingga orang-orang Quraisy nanti tidak mau bergabung dengan orang-orang yang miskin yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Maka di mana-mana orang kaya itu selalu menyombongkan diri
dengan kedudukannya, dengan kekayaannya. Mereka nggak mau bercampur dengan orang-orang miskin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang pandai bersyukur kepadanya? Kita bisa melihat lebih mudah mana orang yang kaya dengan orang yang miskin untuk bersyukur kepada Allah. Jauh lebih mudah orang yang miskin. Maka ketika agama Islam itu datang, mereka menyambutnya dengan gembira. Karena dalam agama Islam manusia itu sama, tidak ada kasta, tidak ada perbudakan. Ketika Bilal misalnya sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Bilal menjadi orang yang merdeka dan dia bebas tanpa sama sekali itu terkait dengan Abu Bakar. Ini yang membedakan kenapa orang-orang yang kaya itu salah paham. Bahkan sampai sekarang itu selalu diidentifikasikan agama Islam itu agama kemiskinan. Padahal tidak. Kalau kita lihat sekarang klub-klub bola yang sering kami sebut yang ada di Eropa itu yang membeli adalah orang-orang muslim. Bahkan bisa semua nanti dibeli oleh orang-orang muslim. Untuk menunjukkan bahwa kekayaan itu anugerah dari Allah. Demikian juga kemiskinan. Kalau orang miskin biasanya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mudah karena waktu mereka lebih banyak mereka gunakan untuk agama. Tapi kalau kaya, waktu mereka lebih banyak untuk urusan dunia. Itu sudah otomatis. Hampir tidak ada orang yang kaya itu urusannya bukan untuk dunia. Maka hanya yang betul-betul yang mukmin yang betul-betul bisa meletakkan itu secara proporsional. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina. Dan apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kebesaran kami, fakul, maka ucapkan kepada mereka, salamun alaikum. Semoga kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Salam ini adalah salam dari Allah. Jadi kalau kita mengucapkan salam itu sebenarnya salam itu dari Allah. Oleh sebab itu pengucapan salam ini memberikan keselamatan kepada yang diucapkan maupun yang mengucap. Karena kalau kita mengucapin salam, assalamualaikum, salam ini ke atas dulu. Lalu setelah dari atas, salam ini nanti menyelamatkan, mensejahterakan semua yang ada di sini. Salamun alaikum. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian semua. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ini yang menarik. Ketika orang itu beriman, kataba, Allah telah menulis, Rabbukum, Tuhanmu, ala nafsihi, pada diri orang yang beriman itu, ar-rahmah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Dalam semua hal yang kita miliki selalu ada rahmatnya Allah. Selalu ada rahmatnya Allah. Jadi kita dalam keadaan seperti ini ada rahmatnya Allah. Orang kalau dia beriman sakit, dia dalam rahmatnya Allah. Bahkan kalau sudah meninggal sekalipun kita menyebut yarhamukallah. Kita menyebut almarhum, yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslinya almarhum itu hanya untuk yang beriman. Maka pada ayat ini Muhammad, jika ada orang yang masuk Islam, salamun alaikum, ucapkan salam kepada mereka. Salam itu artinya dia akan selamat
dalam urusan di akhirat nanti. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan kepada dirinya sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih sayang yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di rahmat itu ada dunia, ada dua. Rahmat di dunia yang semuanya tergantung pada usaha kita. Rahmat di akhirat yang itu merupakan hasil dari yang kita lakukan di dunia. Bagi orang yang beriman, rahmat di akhirat yang disebut dengan rahim selalu lebih hebat dari di dunia. Maka kalau kita sudah pernah menjadi orang kaya di dunia, akan lebih kaya lagi di akhirat. Kita orang yang sejahtera di dunia, akan lebih sejahtera lagi nanti di akhirat. Tidak berbanding, bukan hanya 1, 2, 3, tetapi yang ada di akhirat itu nanti adalah yang melegakan kita semua. Annahu man 'amila minkum su'an, yaitu bahwa barang siapa di antara kalian yang berbuat keburukan bijahalatin, karena kebodohannya. Jadi kita ini banyak berbuat keburukan karena mungkin kita tidak tahu bahwa itu keburukan. Mungkin kita tidak ngeh. Bijahalah. Para ulama menafsirkan bijahalah ini bukan sebagai syarat, tapi kebanyakan orang yang berbuat keburukan itu sebabnya adalah dia lagi nggak ngerti, dia lagi nggak paham, dia nggak ngeh bahasa kitanya. Oh, dia nggak ngeh kalau begitu, sehingga perbuatan buruk itu nanti dilakukan. Yang terpenting apa? Kalau kita merasa itu perbuatan buruk, kita harus bertaubat. Maka pada ayat ini langsung dikatakan man 'amila minkum su'an bijahalatin summa taba, lalu dia bertaubat. Bertaubat itu kalau kita salah kepada orang, ya minta maaf gitu. Bertaubat itu kita kembalikan kepada Allah, lalu kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita adalah sarana kita untuk minta ampunan kepada Allah. Ada persoalan-persoalan kesalahan yang harus diselesaikan di dunia, terutama kalau kaitannya dengan harta, harus selesai dulu di dunia. Tapi ada juga kesalahan nanti yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa istighfar itu sangat penting? Karena dia menghapus kesalahan kita. Pada saat yang sama, istighfar itu menumbuhkan kebaikan. Maka kalau orang sering beristighfar, itu hatinya lebih tenang, gampang menerima sesuatu. Summa tabah. Kalau kita berbuat kesalahan, kalau bisa cepat bertaubat lebih bagus. Pada ayat ini dikatakan summa, mungkin ada jeda waktu. Karena tidak semua orang yang berbuat kesalahan itu langsung menyadari, oh ternyata salah ya. Kadang kita menganggap kita yang benar. Terjadi engkel-engkelan di situ. Bahkan mungkin akan terjadi percekcokan, pertengkaran, tapi nggak jadi. Lalu setelah disadari, oh ternyata saya yang salah. Lalu kita bertaubat. Summa taba. Maka digunakan kalimat summa ini karena tidak semua orang yang melakukan kesalahan langsung sadar. Dia sadarnya itu nanti. Setelah peristiwanya selesai, kita sudah tenang, tidak emosi, baru kita mengatakan, oh iya ya, saya ternyata yang salah. Nah, gitu. Maka di sini diperlukan istighfar. Summa taba. Mim ba'dihi, setelah peristiwanya itu terjadi. Apakah cukup itu dalam bertaubat? Tidak. Wa aslaha. Wa aslaha itu dia selalu berbuat baik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang pertama. Kalau kita punya harta, kita tutup dengan harta. Ya Allah, saya melakukan kesalahan ini. Saya tutup ini dengan sedekah. Kalau kita punya sesuatu, kita bisa nutup dengan kebaikan. Ya Allah, akan saya tutup ini dengan salat misalnya. Tidak selalu sedekah, dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya Allah, akan saya ganti ini. Saya punya kesalahan segitu, saya tutup. Kalau para sahabat menggantinya itu melebihi dari nilainya.
Kita bisa melihat misalnya sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau nggak sholat malam. Nggak sholat malam. Kalau menurut dia, aduh, saya berbuat kesalahan, gitu. Kalau menurut kita, enggak, karena itu sunnah. Gitu. Makanya perasaan hati itu berbeda-beda. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu semakin menjaga kesalahan. Tapi kalau orang itu tidak udah biasa-biasa, maka dia juga sulit mengakui kesalahan. Sangat tergantung pada kejernihan hati kita. Ibnu Umar, kalau dia tidak sholat malam sekali, besok sembelih kambing 2. Kalau sembelih ayam nih banyak ayam di sini ya. Tapi kalau sembelih kambing, nah, itu berapa itu? Sembelihnya itu 2. Nah, di situ. Nah, ini untuk menegaskan kepada kita bahwa hebatnya para sahabat di situ. Meninggalkan yang sunnah saja dia ganti. Sementara banyak orang meninggalkan yang wajib, dia pengennya nggak mengganti, ya gitu. Berapa nggak sholat? Oh, saya sudah 5 tahun nggak sholat, nah, nggak mau ganti dia. Di situ. Nah, ini memang berbeda tingkat kejernihan hati. Wa aslaha. Maka orang yang bertaubat itu harus selalu memperbaiki diri. Apakah hanya orang bertaubat? Tidak. Kita ini harus selalu wa aslaha. Tidak perlu berbuat kesalahan dulu. Tidak perlu. Tapi terus berbuat lebih baik. Berbuat lebih baik itu bagaimana? Yang sudah baik, yang pernah dijalankan, jangan pernah ditinggalkan. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menambah kebaikan yang diistiqomahkan. Mungkin kita mulainya dengan sholat, tapi nanti akan ke yang lain. Kalau bisa bersedekah setiap bulan, sedekah berapapun. Kalau bisa misalnya setiap minggu bersedekah berapapun, tapi yang istiqomah. Karena perbuatan yang istiqomah itu lebih mudah untuk dilihat efeknya. Kalau perbuatan tidak istiqomah, sulit. Perbuatan yang istiqomah juga memudahkan kita untuk ikhlas. Karena sudah istiqomah, dia nggak peduli lagi sama orang. Tapi yang sekali itu, nah, gampang banget hati kita itu goyah. Maka pentingnya istiqomah itu antara lain di situ. Wa aslaha itu yang sudah baik teruskan. Yang baru nanti kita tambahkan. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang dalam satu hari dia bisa melakukan perbuatan kebajikan 3 hal minimal, maka itu tanda-tanda sebagai ahli surga. Karena satu ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, pagi-pagi sudah bertanya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Masih pagi, masih habis salat. Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Angkat tangan lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar angkat tangan lagi, saya ya Allah. Lalu Rasul mengatakan, siapa yang dalam satu hari dia bisa melakukan kebajikan yang berbeda-beda terus seperti itu secara istiqomah, ini tanda-tanda ahli surga. Kita pengen seperti itu, tetapi berat karena memang tidak ada surga itu yang murah harganya. Maka perbuatan-perbuatan kita memang harus istimewa di situ. Fa'annahu ghafurur rahim. Kalau orang sudah bertaubat, lalu dia berupaya sungguh-sungguh untuk menetapkan diri dalam kebajikan, udah. Fa'annahu ghafurur rahim. Allah yang akan mengampuni dia. Allah yang akan nanti menerima, memberikan kasih sayangnya. Ghafurun rahim. Kadang orang sekarang ini pengennya langsung. Saya sudah bertaubat. Saya sudah bertaubat kepada. Saya sudah berbuat baik. Ini kira-kira bentuk daripada Allah menerima taubat saya itu seperti apa? Nah, ini repot.
Karena tidak seluruh yang kita lakukan itu indikasinya ada di dunia. Kita kan selalu begitu. Ada orang melaksanakan ibadah haji, lalu hajinya mabrur, itu tanda-tandanya apa? Nah itu udah tidak selalu tanda-tandanya itu ada. Nah, sehingga kita secara umum para ulama mengatakan tanda-tandanya adalah kalau dia bisa istiqomah dalam kebaikan, menambahkan keistiqomahan itu dengan kebaikan yang lain, itu tanda bahwa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita lebih baik, insya Allah di situ ada ampunan dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan demikianlah nufassilul ayati, kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an setiap saat. Jadi di Al-Qur'an itu penjelasan Allah tentang alam semesta itu jauh lebih banyak daripada hukum. Itu artinya manusia diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akalnya, lalu bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nufassilul ayati, kami perinci ayat-ayat Al-Qur'an itu, walitastabina sabilul mujrimin, agar dia terlihat jelas. Agar dia terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh, sabilul mujrimin, dan orang-orang yang berada dalam sabilul mujrimin, berada dalam perbuatan dosa. Jadi Allah di sini ingin membedakan bahwa sebenarnya kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak beriman itu sangat berbeda. Perbedaannya sama tadi dengan orang-orang yang buta dan orang-orang yang melihat. Sangat berbeda, aslinya sangat berbeda. Kita masuk rumah orang yang beriman, rasanya adem. Tapi kita masuk rumah orang yang tidak beriman, ya nggak terasa auranya. Kita ngomong-ngomong dengan orang yang beriman, rasanya berbeda. Ada nasihat, ada ini, ada macam-macamnya, ada ketenangan yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita berbicara kepada orang yang tidak beriman, biasa-biasa saja, duniawi. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperjelas tanda-tanda kebesarannya itu supaya memang kelihatan yang beriman seperti apa, yang tidak beriman seperti apa. Yang beriman teratur dia dari mulai duhur mendekat Allah, yasar mendekat, maghrib, isya, subuh. Yang tidak beriman tidak ada sama sekali dalam satu hari. Kul, katakan Muhammad, inni nuhitu, aku dilarang an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Jadi menyembah Tuhan selain Allah itu larangan yang sangat keras. Karena orang yang menyembah selain Allah berarti tidak tahu diri. Tidak tahu diri dari mana dia hidup, dari mana rezekinya, dari mana kemana dia akan mati. Kul, katakan kepada mereka ini, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti kalian. Kita ingat Nabi Muhammad begitu sudah menikahi Khadijah lalu bertanya kepada Khadijah, saya tidak pernah mau menyembah Lat, Uzza sebagaimana orang-orang Quraisy, karena itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Belum diangkat jadi nabi. Lalu Khadijah mengatakan, khallil Lata, khallil Uzza. Dia mengatakan, peduli amat dengan Lata, dengan Uzza, disembah juga nggak sama sekali memberikan kemanfaatan, karena dia bisu, dia dibuat oleh manusia. Kok disembah juga oleh manusia? Betapa bodohnya orang yang menyembah berhala. Maka di sini dikatakan, kul,
la attabi ahwa'akum. Maka ketika Nabi diminta, Muhammad, kamu mau apa? Mau perempuan yang tercantik yang ada di sini? Mau harta benda yang banyak, yang melebihi yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy? Atau kamu mau jabatan? Asal engkau mau berhenti dari dakwahmu, kita beri semuanya. Apa jawabannya Nabi? Nabi tidak membutuhkan semuanya ini. Nabi diperintahkan oleh Allah. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah, maka nggak bisa diberhentikan oleh siapapun. Nggak bisa diberhentikan. Kalau presiden masih bisa memberhentikan menterinya. Tapi kalau Nabi tidak bisa diberhentikan oleh manusia. Idza wa ma ana minal muhtadin. Dan aku tidak termasuk orang yang memberi petunjuk. Nabi itu bukan pemberi petunjuk. Buktinya dia tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Kita hanya perantara, kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Kita hanya menyampaikan. Apakah sampai di hati? Apa tidak? Apakah dipahami dengan baik? Kita nggak tahu. Apakah ada implikasinya? Kita nggak tahu. Al-Quran disampaikan hanya untuk mengingatkan kita semua, untuk menjadi lebih jernih hati kita. Qul, katakan Muhammad, inni ala bayyinatin mir rabbi. Aku, itu kata Nabi Muhammad, diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzdzabtum bih. Sementara kalian dengan mudah mendustakanku. Padahal kalian nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Karena wahyu itu tidak ada yang tahu. Kalau dia bukan nabi, tidak bisa. Oleh sebab itu yang mendidik orang yang menyampaikan wahyu itu langsung Allah. Ma indi ma tastajiluna bih. Ma indi ma tastajiluna. Bukankah kewenanganku untuk mempercepat azab sebagaimana yang kalian minta? Muhammad, kalau benar engkau adalah nabi, coba datangkan itu gunung itu untuk menjadi azab bagi kita semua. Apakah nabi menyanggupinya? Enggak, itu bukan urusan saya. Saya hanya manusia. Gitu. Itu hebatnya nabi, mengembalikan pada posisi kemanusiaannya. Jadi Nabi kita itu betul-betul mengembalikan pada posisi kemanusiaannya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menyembuhkan, oh saya bisa, begini, menyembuhkan ini, nah, bohong. Yang menyembuhkan bukan dia. Yang menyembuhkan adalah Allah. Hanya wasilahnya itu bisa bermacam-macam. Inil hukmu illa lillah. Semua ketentuan itu ada pada Allah. Maka kita harus mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada Mbah Dukun. Salah. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Dialah yang menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Maka orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, kita punya keputusan begini, terima. Karena itu yang terbaik buat kita. Oh, ada begini, udah terima saja. Wa huwa khairul fasilin. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqutiyal amru baini wa bainakum. Katakan Muhammad kepada mereka, seandainya aku memiliki wewenang untuk mempercepat azab kepada kalian, maka apa yang terjadi? Tentu akan habis kalian, karena saya tidak bisa mengontrol diri saya. Kalau Nabi itu azabnya ada pada beliau, di tangan beliau, udah habis dari dulu itu. Dunia udah habis, udah selesai. Tapi itu bukan kewenangannya Nabi. Allah lah yang mengatur semuanya. Maka nanti Nabi Muhammad termasuk yang meminta kepada Allah supaya azab bagi kaumnya itu diakhirkan, nanti diakhirkan. Maka Israel yang seperti itu pun ya kita hadapi aja. Dunia harus dihadapi seperti itu. Kita nggak bisa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bizzalimin. Dan Allah lah yang lebih mengetahui
siapa orang-orang yang berbuat aniaya, siapa orang-orang yang istiqomah dalam kebajikan. Allah yang paling mengetahui. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada kajian hari ini menegaskan kepada kita semua harus kita kembalikan kepada Allah dengan berlandaskan kepada amalan-amalan baik kita. Sejauh senyampang kita masih bisa berbuat baik, lakukan. Karena itu yang akan kita dapati nanti di akhirat. Nggak usah peduli dengan orang-orang yang lain, karena orang-orang yang lain itu berbeda-beda di dalam memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran untuk kita amalkan bersama-sama. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua permohonan-permohonan kita, dengan kita ini menjadi wasilah bagi siapapun yang selama ini masih dalam kesulitan, mungkin ada penyakit dan sebagainya, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang punya hajat kepada Allah juga dikabulkan hajat-hajat kita sesuai dengan keinginan kita dan hak-hak yang kita ketahui bersama-sama. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultan. Allahumma barik lana bi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik bi dzurriyyatina fi ilmina rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma summa radana. Allahumma stajib du'ana. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammil khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya, semua itu dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.